Selamat datang kembali di Tanah Air CEO. Presidensi, selamat datang kembali di rumah. Apakah Anda ingin saya mengumumkan kepada divisi internal grup bahwa Anda telah kembali untuk mengambil alih posisi CEO? Tidak perlu untuk saat ini. Anda bilang sebelumnya bahwa Anda berhasil menemukan informasi tentang saudara kembar saya, kakak, di mana dia sekarang? Nona Xinian telah lama hidup menderita di luar sana. Sekarang dia dan Nyonya Jiang yang mengadopsinya tinggal bersama di kediaman majikannya, keluarga Chen. Nyonya Jiang adalah asisten rumah tangga di keluarga Chen. Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Sekarang juga antarkan saya ke keluarga Chen. Saya ingin segera bertemu dikendalikan oleh kakak. Berita besar, putri tertua dari keluarga Wan Chuan Group sudah kembali ke tanah air. Katanya, belum ada satupun orang yang pernah melihat putri ini sebelumnya. Qingya, bukankah ayahmu sedang bekerja sama dengan Wan Chuan? Pernahkah kamu bertemu dengannya? Belum pernah. Kudengar dia pulang ke sini sepertinya demi mencari saudara, kembar kakak yang sudah menghilang selama bertahun-tahun. Kenapa reaksimu berlebihan begitu? Dia itu kasta bangsawan, sedangkan kamu hanya rakyat jelata. Apa urusannya denganmu? Sampah tidak berguna, memijat kaki saja tidak becus. Cih! Maafkan saya. Bangun, berdiri yang benar. Bau sekali. Tidak tahu bagaimana cara keluarga Chen merekrut asisten rumah tangga sampai merelakan orang rendahan sepertimu masuk ke sini. Qingya, coba katakan pada Jingran, minta dia segera memecat ibunya Jiang Nian, lalu usir sepasang ibu dan anak itu keluar. Maafkan saya, tadi pergerakan tangan saya tidak terkontrol. Saya mohon pada Anda, jangan pecat ibu saya. Keluarga kami sangat membutuhkan uang ini. Boleh saja tidak memecat ibumu. Tapi harus kulihat dulu suasana hatiku sedang bagus atau tidak hari ini. Biar kupikirkan dulu, apa yang harus kutulis di wajahmu itu. Bagaimana kalau kugambar kura-kura saja? Bagus sekali. Jangan. Saya tidak mau. Berhenti, kemari tidak kamu. Apakah matamu sudah buta? Jingran, kamu yang mengajak kami untuk bermain ke sini, tapi malah membiarkan kami tunggu begitu lama. Lihatlah gadis pelayan ini, dia sudah tidak sabar lagi ingin menjatuhkan diri ke pelukanmu. Chen Jingran, aku. Tidak. Maksud saya bukan begitu. Tadi itu hanya kecelakaan. Kamu diam saja. Masih berani melayangkan perasaan padaku? Lihat dulu siapa dirimu itu di cermin. Memangnya kamu layak? Sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Jingran adalah teman masa kecilku. Kamu berani mendekatinya? Bagaikan pungguk merindukan bulan, sadarlah pada dirimu sendiri. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berikan teko teh itu padaku. Nona Song, ini. Kamu masih berani lari? Nona Song, air ini sangat panas. Mohon jangan bertindak gegabah. Ini bukan urusanmu. Pergi dari pandanganku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mohon ampuni aku. Baru minta ampun sekarang? Sudah terlambat. Apa kamu gila? Sedang berpura-pura apa? Cepat bangun. Dia tidak mungkin sudah tiada kan? Kamu, cepat pergi. Lihat apakah dia masih bernapas. Sepertinya masih hidup. Sial. Segera bawa dia ke rumah sakit. Aku tidak mau berurusan dengan hukum. Nona, ada berita buruk. Sesuatu telah terjadi pada Nona Xinian dan dia sekarang telah dibawa ke rumah sakit. Apa? Cepat ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Pasien mengalami pendarahan hebat di kepala. Meskipun nyawanya terselamatkan, kemungkinan besar dia akan terbaring tak berdaya selamanya. Terbaring tak berdaya? Cari dokter terbaik di rumah sakit ini, dan panggil ke sini sekarang. Sembuhkan kakakku dengan segala cara. Saya mengerti perasaan Anda sebagai keluarga, tetapi rumah sakit manapun di negeri ini belum tentu bisa menyembuhkannya. Kami hanya bisa berusaha mempertahankan kondisinya saat ini. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sekretaris Jiang, siapa yang mencelakai kakakku sampai seperti ini? Nona, yang keluar masuk keluarga Chen hari ini ada putri dari Hong Yuan Real Estate dan putri pemegang saham. Orang yang memanggil ambulans waktu itu adalah tuan muda keluarga Chen cederanya Nona Xinian, pasti ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, saya juga menemukan fakta bahwa orang-orang ini sudah lama merundung dan menindas Nona Xinian. Mereka membuat kakakku jadi begini, aku akan membalas perbuatan mereka. Aku ingat grup perusahaan kita, punya kerjasama dengan Hong Yuan Real Estate. Pergilah atur sesuatu, biarkan kakakku bekerja di Wan Chuan, lalu utus kakakku sebagai perwakilan untuk membicarakan kerjasama dengan Hong Yuan. Tapi Nona Xinian masih dalam perawatan medis. Siapa bilang kakakku yang akan pergi langsung? Wajahku dan kakakku sangat mirip. Karena ini adalah pembalasan dendam, tentu saja aku harus menggunakan identitas kakakku. Sial. Lusa adalah hari di mana perusahaan kita mengumumkan kerjasama resmi soal Jiang Nian yang dirawat di rumah sakit. Bagaimana jika hal itu sampai bocor ke media? Jangan takut, kita pura-pura tidak tahu apapun saja. Katakan saja ini salah Jiang Nian karena terjatuh sendirian. Benar sekali, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jingran berasal dari keluarga terpandang, sedangkan pengasuh kecil itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jiang Nian, kamu, bagaimana bisa kamu kembali? Bukannya kamu sudah tidak sadarkan diri di rumah sakit? Ternyata benar, mereka tidak bisa membedakan antara aku dan kakak. Kalian semua masih berdiri di sini dengan baik. Mana mungkin aku rela untuk tiada? Jiang Nian,
baru sebentar di rumah sakit. Kenapa kamu seperti menjadi orang yang berbeda? Apa benturan itu membuat otakmu jadi bodoh? Sudahlah, sekarang bukan waktunya untuk berdebat dengannya. Acara konferensi pers pengumuman kerjasama sudah hampir dimulai. Setelah masa ini lewat, baru kita buat perhitungan dengan Jiang Nian. Baiklah kalau begitu. Nona Song, pihak Wan Chuan telah menunjuk seorang perwakilan baru untuk datang bernegosiasi. Masih belum jelas siapa orangnya. Yang kita tahu marganya adalah Jiang. Aku juga dengar hal itu. Sepertinya dia dipromosikan dari karyawan baru. Bermarga Jiang? Jiang Nian, kenapa itu kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah acara konferensi pers, bukan tempat untuk sampah sepertimu. Mumpung aku belum memanggil orang, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Setelah jatuh seburuk itu kemarin lusa, sekarang kamu berani datang kemari? Sepertinya kamu sudah melupakan rasa sakitnya setelah lukamu sembuh. Kenapa terburu-buru mengusirku? Apa kamu takut kalau di konferensi pers ini, aku akan membongkar semua kejahatan kalian? Apa kamu sedang bercanda? Dasar orang tak tahu malu. Manajer, cepat usir si miskin ini yang datang membuat kekacauan. Jangan biarkan dia mengganggu konferensi pers hari ini. Nona Su, Anda tenang saja. Dasar bodoh yang tak tahu diuntung. Manajer Wang, nanti berikan dia beberapa tamparan untuk memberinya sedikit pelajaran. Kalian mengusir saya sebagai perwakilan dari Wan Chuan Group? Apa tidak takut akan kehilangan kerjasama bernilai 100 juta dolar? Apa katamu? Perwakilan dari Wan Chuan Group, Jiang Nian, apa kamu sedang mengigau hari ini? Gadis udik sepertimu, mana mungkin menjadi perwakilan dari Wan Chuan Group? Jiang Nian, kamu sudah merasa hebat sekarang ya? Berani-beraninya kamu mencoba menakut-nakuti orang. Perwakilan kerjasama Wan Chuan yang baru bermarga Jiang? Apa orang di perusahaanmu tidak memberitahu kalian? Jiang Nian, sepertinya saat kamu jatuh sebelumnya, otakmu juga ikut rusak ya. Perwakilan kerjasama itu bermarga Jiang, sedangkan kamu hanyalah pelayan rendahan yang berlutut melayani orang. Apa hubungannya denganmu? Benar, kamu itu hanyalah gadis desa yang cuma pantas membawakan sepatu orang, beraninya bermimpi, punya hubungan dengan Wan Chuan Group. Bermimpi saja sana. Dia pasti tidak sengaja mendengar kabar soal mutasi di Wan Chuan. Dia tidak tahu nama perwakilan yang baru. Hanya tahu bahwa marganya Jiang. Itu sebabnya dia mencari celah di sini. Aku sudah mengatakannya. Aku adalah perwakilan yang dikirim oleh Wan Chuan. Karena kalian tidak percaya, baiklah. Cara untuk membuktikan hal ini bukankah sangat sederhana? Berhasil atau tidaknya kerjasama ini hanya ditentukan oleh sepatah kata dari perwakilan. Sekarang juga aku bisa membuat Hong Yuan Real Estate dihapus dari daftar rekan kerjasama. Apa kalian percaya? Masih berharap nama Hong Yuan akan dicoret? Hahaha, itu benar-benar sangat konyol. Qingya, biarkan saja dia berpura-pura. Aku ingin lihat bagaimana si gadis pelayan ini akan mengakhirinya. Tentu saja, Nona Song nanti beri dia pelajaran berharga. Kita lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Baiklah, Jiang Nian. Kalau begitu silakan kamu coba saja. Aku rasa otakmu sudah rusak, bahkan sampai tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Halo Sekretaris Jiang. Hapus Hong Yuan Real Estate dari daftar mitra kerjasama kita. Pakai sekretaris segala? Jiang Nian, kamu sungguh pandai bersandiwara. Lihatlah kondisimu yang sangat miskin ini. Kamu pasti berasal dari perkampungan kumuh. Mungkinkah di pemukiman kumuh itu sampai memfasilitasi orang dengan sekretaris? Atau jangan-jangan sekretarismu itu sebenarnya adalah ibumu yang bekerja sebagai pembantu? Jiang Nian, sepertinya kamu sudah gila karena tidak punya uang sampai mengarang omong kosong seperti ini. Aku malu melihat tingkahmu ini. Nona Song, menurut hemat saya, langsung usir saja wanita yang mengganggu jalannya pertemuan ini keluar dari sini. Apa? Apa yang Anda katakan? Pihak Wan Chuan Group bilang mereka membatalkan kerjasamanya. Halo? Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Nona Song, apa mungkin ada kesalahan dari pihak Wan Chuan? Iya, Qingya, mungkinkah Anda salah dengar? Bagaimana mungkin Wan Chuan tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan kita? Itu tentu saja karena Wan Chuan telah menerima perintah dari aku sebagai perwakilan mitra mereka. Song Qingya, inilah balasan karena kalian telah berbuat jahat. Bagaimana mungkin? Aku rasa kali ini, kamu cuma sedang beruntung saja. Kebetulan saja waktunya tepat. Benar sekali. Kamu Jiang Nian hanyalah seorang pengasuh yang biasa melakukan pekerjaan kasar. Wan Chuan Group, bagaimana mungkin memilihmu sebagai perwakilan? Pasti mereka sudah salah orang. Nona Song, para tamu sudah berdatangan. Anda sebaiknya segera bersiap untuk acara peluncuran ini. Benar sekali Song Qingya. Kamu sudah menghilangkan kerjasama dengan Wan Chuan. Jangan sampai kamu mengacaukan lagi kerjasama dengan grup Chen. Baiklah Jiang Nian. Kamu hanyalah seorang pengasuh yang menumpang hidup. Masih berani bicara seperti itu padaku? Karena kamu sudah tidak tahu diri, maka aku akan memberimu sedikit pelajaran. Tarik saja aku ke atas, tidak apa-apa. Lagi pula hari ini ada sebuah hadiah besar yang akan kuberikan pada kalian. Sebelum acara peluncuran dimulai, aku ingin memperkenalkan kepada kalian semua, seorang wanita yang tak tahu malu. Kalian semua pasti tahu bahwa aku dan mitra bisnis hari ini, pewaris dari farmasi Chen, adalah teman masa kecil. Kedua orang tua kami berniat menjodohkan kami, sedangkan pengasuh dari keluarga Chen yang ada di sampingku ini malah berupaya menggoda majikannya dan menulis surat cinta untuk Chen Jingran. Tak disangka seorang pengasuh. Ternyata punya banyak niat licik. Sungguh tak tahu malu. Mana mungkin Tuan Muda Chen mau meliriknya? Benar-benar berhayal setinggi langit. Mari kita wawancarai sedikit gadis pengasuh yang satu ini. Seberapa ingin sih kamu ingin menjadi kaya mendadak, sampai bisa melakukan perbuatan yang begitu rendah seperti ini?
Padahal sudah tahu, tuan muda keluarga Chen akan bertunangan, tapi masih berani menggoda beliau. Wanita ini benar-benar punya niat licik. Haha, putri dari keluarga Hong Yuan sendiri yang bilang, pengasuh ini ibarat ayam kampung yang ingin berubah menjadi burung phoenix. Jiang Nian, apa kamu masih punya muka untuk tertawa? Apa kamu sudah menyerah begitu saja? Aku sedang menertawakanmu. Bertunangan katamu? Chen Jingran bahkan bukan kekasihmu, bukan siapa-siapa bagimu. Jadi pertunangan macam apa yang sedang kalian rencanakan? Lagi pula, siapapun yang menulis surat cinta untuknya, bukankah itu bukan urusanmu? Cepat panggil Chen Jingran kemari. Wanita Jiang Nian ini benar-benar keras kepala sebelum kena batunya. Jiang Nian, Qingya adalah putri dari keluarga grup Hong Yuan. Kamu hanya seorang pengasuh. Apa kamu pantas berbicara seperti itu padanya? Kamu bahkan berani menginginkan kekasihnya. Kamu sungguh sudah keterlaluan. Sekarang juga minta maaf pada Qingya. Lalu bekerja menjadi pengasuh di kediaman keluarga Song selama 3 bulan. Baru kami akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Menjadi pengasuh di rumahku, itu adalah sebuah kehormatan bagi gembel sepertimu. Kenapa kalau menyatakan cinta pada Chen Jingran harus minta maaf pada Song Qingya? Chen Jingran tidak pernah bilang kalau dia tertarik pada Song Qingya. Kamu diam. Sepertinya kamu butuh diberi pelajaran. Ini adalah negara hukum. Apa Nona Song mau memukul orang sembarangan? Lalu kenapa? Aku adalah putri dari keluarga Song. Siapa yang berani mengaturku? Semua ini gara-gara pengasuh tidak tahu diri ini, sehingga membuat Qingya sangat emosi. Iya, mana mungkin aku memukul orang sembarangan. Semuanya, aku punya bukti pengasuh ini menggoda tuan muda keluarga Chen. Apa mau aku bacakan isinya untuk kalian? Jangan bacakan apa yang ditulis si bodoh itu di sini. Tulisan yang dia tujukan padaku itu. Aku takut hal itu akan menodai telingaku. Jingran, jika kamu bicara seperti itu, asisten rumah tangga kita ini akan merasa sangat sedih. Aku peringatkan kamu, jangan pernah menggangguku lagi. Dicintai oleh orang sepertimu, membuatku merasa muak. Betapa menjijikannya sikap mereka itu. Bagaimana bisa kakak dulu pernah menyukai pria macam ini? Memang benar, hanya seorang pelayan, penampilan yang kampungan sekali, tapi masih berani mengharapkan tuan muda Chen. Tidak peduli apa statusku, siapa yang aku sukai bukan urusanmu. Dasar orang kampung, masih berani membalas perkataanku. Dengarkan baik-baik, pukulan pertama ini adalah untuk membalasmu. Pukulan kedua adalah agar kamu segera sadar. Jangan sepanjang hari berfantasi bahwa kamu adalah idola semua orang. Jiang Nian, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu. Memberimu surat cinta itu adalah aib dalam hidupku. Sedangkan soal pernah menyukaimu, saat aku memikirkannya, aku jauh lebih ingin muntah daripada dirimu. Kamu, coba katakan sekali lagi. Berhenti. Tuan Chen, tolong perhatikan perilakumu. Melukai orang lain dengan sengaja akan berurusan dengan hukum. Wah, Jiang Nian, sepertinya setelah ditolak oleh Jingran, kamu jadi putus asa dan bersikap ceroboh. Apakah kamu langsung mencari pria tua sebagai sandaranmu? Jiang Nian, aku rasa setelah aku menolakmu, kamu merasa malu jadi bicara kasar begini kan? Bahkan kamu sampai membawa orang rendahan seperti dia, benar-benar konyol. Benar sekali. Keluarga Jingran itu pemilik perusahaan farmasi. Dia itu pria tampan dan kaya sungguhan. Sedangkan pria tua simpananmu ini bahkan tidak sebanding dengan seujung jari Jingran. Apa yang kalian bicarakan? Chen Jingran, sepertinya tamparanku tadi masih belum bisa menyadarkanmu. Selain sedikit tampan, memangnya kelebihan apa lagi yang kamu punya? Dan juga kamu, Song Qingya. Kamu tidak bisa hidup tanpa pria? Itu sebabnya kamu melihat siapapun seperti hubungan yang tidak benar. Aku rasa kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Yang satu tidak punya moral, dan satunya lagi adalah wanita gampang. Jiang Nian, jangan sembarangan memfitnah. Siapa yang kamu sebut wanita gampang? Awalnya aku ingin menjagamu, tapi karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Aku akan membiarkan semua orang tahu tentang kelakuan udikmu yang suka menggoda pria demi menipu uang. Wah, tidak menyangka ya, Jiang Nian. Hanya dengan tampang pas-pasan sepertimu, masih ada saja pria yang suka. Dia ini, jika ada pria yang bersamanya, seharusnya dialah yang membayar pria itu. Hahaha. Song Qingya, hal yang sudah kamu lakukan sendiri meskipun kamu tidak mengakuinya. Kamu masih berani sembarangan memfitnah nama baik orang lain. Benar-benar tidak tertolong lagi. Jiang Nian, jangan berpura-pura suci lagi. Pernah disukai oleh orang sepertimu, membuatku merasa sangat jijik. Aku tidak pernah menggoda pria maupun menipu uang. Sebaliknya, kamu, Song Qingya, kehidupan pribadimu sangat kacau. Karena kamu tidak mau mengaku, aku tidak keberatan membantu semua orang mengenali wajah asli dari putri Hong Yuan Real Estate ini. Apa yang ingin kalian lakukan? Song Qingya, pria-pria yang ada di video ini, kamu seharusnya merasa sangat akrab kan? Mereka semua ini adalah kekasih-kekasih kesayanganmu. Matikan itu untukku.
Jangan lihat, tidak ada yang boleh lihat. Song Qingya, apa kamu suka hadiah yang kuberikan? Sekarang semua orang harusnya sudah tahu siapa sebenarnya wanita yang tak tahu malu itu. Tak kusangka Nona Song memiliki tubuh yang begitu bagus. Song Qingya, kamu sudah berhubungan dengan begitu banyak orang, masih bermimpi untuk menikah ke dalam keluargaku? Melihat reaksi Nona keluarga Song ini, sepertinya itu semua benar. Bahkan letak tahi lalatnya pun sama. Melihat tontonan yang bagus ini, Hari ini benar-benar tidak sia-sia datang ke sini. Jingran, dengarkan aku. Dia membohongi semua orang. Teknologi sekarang sudah sangat maju, foto pun bisa diedit. Jiang Nian pasti sudah mengganti videonya sendiri menjadi wajahku. Percayalah padaku, ini benar-benar bukan aku. Benar sekali. Ini pasti palsu. Qingya adalah seorang nona besar. Mana mungkin dia melakukan hal rendah seperti itu? Jiang Nian, kamu benar-benar kejam. Ternyata kamu terpikir menggunakan cara menjebak seperti ini. Aku sudah tahu kamu tidak akan mengaku. Tapi, apakah menurutmu aku hanya memiliki bukti yang sedikit ini saja? Apa jangan-jangan dia masih punya yang lain? Jangan. Aku tidak bisa membiarkannya lagi di depan begitu banyak orang membongkar semua rahasiaku. Tunggu apa lagi? Cepat kosongkan tempat ini. Cepat pergi. Semuanya keluar. Konferensi pers dibatalkan. Cepat pergi sekarang. Qingya, kamu begitu terburu-buru. Kenapa mengusir mereka keluar? Atau jangan-jangan yang ada di video itu benar-benar dirimu? Qingya, kenapa kamu terburu-buru dan ingin mengusir mereka? Mungkinkah orang di video itu benar-benar kamu? Tutup mulutmu. Bagaimana mungkin itu aku? Buktinya sudah ada di depan mata. Kamu masih mau mengelak? Kamu yang melakukan perbuatan itu sendiri, tapi malah ingin menjebak orang lain. Hari ini aku hanya memberimu pelajaran yang setimpal. Ini semua salahmu. Song Qingya, hari ini hanyalah sebuah awal. Urusan kita masih sangat panjang. Jiang Nian, lihat saja nanti. Ayahku adalah direktur utama dari Hongyuan Real Estate. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Memangnya kenapa kalau ayahmu seorang direktur? Bukankah dia yang memohon untuk bekerja sama denganku? Aku tidak peduli siapa ayahmu. Kejadian di konferensi pers hari ini sepertinya sudah tersebar luas di internet. Nona Song, lebih baik kamu pikirkan cara untuk menghadapinya. Jingran, percayalah padaku, aku... pergi. Jangan sentuh aku merasa jijik. Hei, Dasar anak tidak tahu diri. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di konferensi pers? Sekarang di seluruh internet, semuanya tentang dirimu, berita miring tentang kelakuan burukmu. Kamu membuat harga saham perusahaan anjlok, Wanchuan Group membatalkan kerjasama. Apakah itu juga karena ulahmu? ayah, bukan begitu. Aku beritahu kamu, kerjasama ini tidak boleh gagal. Sekarang juga pergilah ke Wanchuan Group, selamatkan kerjasama itu. Jika tidak berhasil, kamu langsung saja pindah ke luar negeri. Jangan permalukan aku lagi di negara ini. Aku mengerti. Lin, kamu tidak apa-apa? Tadi salahku karena terlalu impulsif. Bisakah kamu menemaniku pergi ke Wanchuan Group? Baiklah, terima kasih kepadamu telah mengumpulkan keburukan Song Qingya sebelumnya. Hari ini kamu melakukannya dengan sangat baik. Ini sudah menjadi tugas saya. Tapi Nona, Song Qingya, dan yang lainnya bersikap buruk pada Anda hari ini. Apakah Anda ingin saya memberikan mereka sedikit pelajaran? Tidak perlu, aku punya cara sendiri untuk menghabisi mereka. Tapi, aku butuh kamu menyelidiki apakah Farmasi Chen pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Nona, bagian resepsionis mengatakan Hongyuan Real Estate mengirim perwakilannya ke sini untuk memohon kerjasama. Salah satu dari mereka mengaku sebagai putri dari Direktur Hongyuan. Malah mengantarkan diri sendiri ke sini. Suruh mereka naik. Baik. Halo, saya adalah perwakilan yang diutus oleh Hongyuan Real Estate. Mengapa kamu berada di sini? Jiang Nian? Kami kesini mencari Presdir Wanchuan Group. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tentu saja karena aku adalah presdir dari Wanchuan Group. Ada, perlu apa kalian mencari saya? Jiang Nian, kamu ini benar-benar jago mengarang cerita. Beberapa hari yang lalu, kamu masih menjadi pengasuh di keluarga Chen. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah menjadi presdir Wanchuan Group? Kamu pikir kamu sedang membodohi siapa? Benar sekali. Presdir Wanchuan itu namanya Xi Yuan. Kalau bohong jangan asal bicara. Orang sepertimu mana mungkin jadi presdir? Sepertinya kamu datang ke Wanchuan Group untuk menjadi petugas kebersihan, kan? Kalian berdua benar-benar sepasang orang bodoh yang luar biasa. Diam. Orang sepertimu tidak layak berada di kantor presdir. Cepat keluar dari sini. Betul. Pantas saja aku merasa ruangan ini sangat bau. Ini semua salah petugas kebersihan sepertimu. Membuat udara di kantor ini tercemar. Kalau kamu tetap keras kepala tidak mau pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusirmu. Ini kantor saya. Atas dasar apa saya harus pergi?
Kalianlah yang seharusnya pergi. Jiang Nian, sepertinya kamu sudah lupa daratan. Teruskan saja sandiwara ini. Aku akan buat kamu menanggung akibatnya. Kantormu, kamu pikir kami ini bodoh karena kami belum memukulmu keluar? Seharusnya kamu merasa sangat bersyukur. Dasar tidak tahu diuntung. Baiklah, kalau begitu coba saja. Aku ingin lihat bagaimana cara kalian mengusir sang presidir ini keluar. Karyawan rendahan sepertimu saja, berani bertindak kurang ajar kepadaku? Aku sungguh tidak tahu bagaimana cara Wanchuan Group dikelola. Kuelin, buang dia keluar dari sini. Coba saja kalau berani. Aku ingin lihat bagaimana cara kalian mengusir aku yang merupakan direktur ini. Bahkan karyawan kelas bawah sepertimu berani bersikap tidak sopan kepadaku. Aku benar-benar heran bagaimana cara Wanchuan Group mengelola tempat ini. Cuelin, seret dia keluar dari sini. Cepat bangun sekarang. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Lepaskan. Kalian lihat apa ini? Jiang Nian, untuk apa kamu mengeluarkan kartu kamar hotel tempatmu bermalam dengan pria itu? Apa kamu tidak tahu malu? Ini adalah kartu identitas eksekutif Wanchuan Group yang dimiliki oleh setiap pejabat tinggi. Apa kalian tidak tahu? Kartu identitas apa? Kenapa aku tidak pernah dengar? Jiang Nian, kamu pikir hanya dengan kartu rongsokan ini bisa membuktikan sesuatu, terlepas dari kartu identitas, atau bukan? Meskipun benar, itu pasti hasil curian dari orang lain. Tepat sekali. Berhenti bicara omong kosong. Segera pergi dari sini. Mencuri? Apa direktur Wanchuan sepertiku perlu mencuri? Di bagian belakang kartu ini tercetak tanggal ulang tahunku. Lihat saja sendiri kalau tidak percaya. Jiang Nian, berhenti berlagak. Bagaimana kami bisa tahu kapan tanggal ulang tahunmu? Lalu bagaimana jika aku katakan pada kalian bahwa kartu ini bisa membuka brankas di ruang direktur? Mana mungkin? Apa jangan-jangan kamu benar-benar direktur eksekutif? Mustahil. Benar-benar bisa terbuka. Jiang Nian, kartu ini pasti kamu dapat dari hasil mencuri. Bagaimana ini mungkin? Apa kamu benar-benar direktur eksekutif? Mustahil. Ternyata benar-benar bisa dibuka. Jiang Nian, kartu ini pasti kamu curi. Jika bukan karena mencurinya, bagaimana mungkin kamu bisa membuka brankas itu? Bodoh sekali. Karena kalian tidak ingin percaya kalau aku adalah direktur, maka aku akan menyembunyikan identitasku dan bermain-main lagi dengan kalian. Kemari, kalian semua. Bawa pergi 2 orang luar yang telah menerobos ke kantorku ini, usir mereka. Jiang Nian, kamu pikir kamu siapa? Masih berani ingin mengusir kami? Sepertinya kamu sudah ketagihan berpura-pura menjadi direktur. Petugas kebersihan rendah sepertimu beraninya berlagak. Apa yang mau kalian lakukan? Apa kalian sudah gila? Kami adalah orang-orang utusan dari Hongyuan Real Estate. Kalian tidak mengusir petugas kebersihan rendah itu, tapi malah mau mengusir kami. Lepaskan aku, lepaskan. Sampaikan pengumumannya. Seterusnya, aku akan menggunakan identitas kakakku untuk bekerja di Wanchuan. Sekarang identitasku adalah manajer. Jiang Nian. Jiang Nian sialan, beraninya kamu mempermalukan aku seperti ini. Apa menurutmu Jiang Nian itu mungkin benar-benar seorang direktur? Kalau tidak, bagaimana bisa para pengawal itu menuruti perintahnya? Apalagi dia juga memiliki kartu hitam itu. Mustahil, dia hanyalah seorang pengasuh. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi direktur? Mungkin saja pria tua sebelumnya yang telah membantunya. Halo, segera selidiki situasi mengenai Jiang Nian secepat mungkin. Ini semua salah video-videomu itu. Sekarang aku bahkan tidak berani keluar bertemu orang lain. Beberapa hari ini, kamu diam saja di villa, jangan pergi kemanapun. Tunggu sampai masalah ini mereda, baru kita bicara lagi. Qingya, kamu masih marah? Jiang Nian telah mencelakaiku sampai jadi begini. Mana mungkin aku bisa menerimanya begitu saja? Aku harus mencari cara untuk membalasnya. Siapa dia itu? Qingya, dia ini pelayannya keluarga Chen. Aku baru saja mencari tahu darinya tentang sebuah rahasia mengenai Jiang Nian. Kamu pasti akan sangat ingin mengetahuinya. Rahasia apa? Cepat katakan. Nona, saat Jiang Nian bekerja di rumah keluarga Chen, menjadi pengasuh tuan muda, dia sering sekali membuatkan tuan muda Jingran, kue kering coklat kesukaannya. Dia juga berkata, selama dia gigih, menyenangkan hati tuan muda Jingran pasti akan menyukainya. Sudah kuduga dia selama ini memang mengincar Jingran. Gadis Jiang Nian itu pantang menyerah. Di masa depan dia pasti akan tetap berusaha merebut kekasihmu. Qingya, bagaimana kalau kamu juga membuatkan kue untuk Jingran? Jika Jingran melihat bahwa wanita sesempurna dirimu rela memasak untuknya, dia pasti akan sangat terharu dan pasti tidak akan marah lagi padamu. Bisa jadi dia bahkan akan setuju untuk bersamamu. Ide bagus. Aku akan menyiapkannya besok. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan Jiang Nian mendahului langkahku. Pergilah. Jangan biarkan Jingran tahu tentang masalah hari ini. Hei, kamu. Apa katamu? Jiang Nian sekarang adalah manajer Wanchuan Group? Mana mungkin itu bisa terjadi?
Pantas saja Wan Chuan benar-benar membatalkan kerjasamanya. Ini semua ulah wanita tak tahu malu itu. Ini semua salah Jiang Nian. Dia tak tahu malu mendekati pria kaya, sangat menjijikkan. Apa maksudmu? Dulu Jiang Nian hanyalah seorang asisten rumah tangga. Riwayat kerjanya begitu buruk, mana mungkin Wan Chuan Group bisa mempekerjakannya sebagai manajer? Pasti pria tua waktu itu yang memberinya kemudahan. Pria itu sepertinya adalah petinggi Wan Chuan. Ucapanmu ada benarnya. Lalu sekarang bagaimana? Jika tidak bisa mendapatkan kerjasama dengan Wan Chuan, ayahku pasti akan mengirimku ke luar negeri. Mungkinnya, karena kamu ingin membalasnya, aku punya ide yang bagus. Cepat katakan. Ku dengar Wan Chuan baru saja punya proyek baru yang akan dihubungkan dengan perusahaan Heng Rui. Pihak Heng Rui itu pernah bekerja sama dengan kita. Penanggung jawabnya adalah seorang pria tua. Dia sangat menyukai gadis muda, dan metodenya sudah terkenal gila. Apa maksudmu? Aku bisa menghubungi penanggung jawab Heng Rui itu, dan memintanya memilih Jiang Nian untuk menegosiasikan kerjasama. Ini kesempatan agar Jiang Nian melayani pria tua itu dengan baik. Nanti setelah pria kaya pendukungnya tahu, dia pasti akan dicampakkan. Tentu saja jabatan manajernya tidak akan bisa dipertahankan. Lin, kamu memang pintar. Terima kasih untuk hari ini. Asalkan hambatan bernama Jiang Nian ini hilang, aku pasti bisa membantu ayah mendapatkan kerjasama itu kembali. Jangan terlalu sungkan padaku. Jiang Nian, tunggu saja pembalasanku. Nona, saya dengar Anda akan pergi langsung ke perusahaan Heng Rui untuk merundingkan kerjasama. Benar sekali? Itu tidak bisa dibiarkan. Penanggung jawab perusahaan mereka, Lee Dayong, punya reputasi yang sangat buruk. Ia gemar merayu wanita muda dengan cara yang hina. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko itu. Sekarang aku menggantikan kakakku. Untuk menjabat sebagai manajer, tentu saja aku harus menyelesaikan tugasku dengan baik. Nona, Anda pergi sendiri ke Heng Rui benar-benar berbahaya. Dengarkanlah saran saya kali ini. Lagi pula, sebagai orang-orang dari keluarga Shi, masa kita harus takut dengan Heng Rui yang kecil itu? Aku akan menemuinya, dan lihat saja apa dia cukup berani untuk menyentuhku. Biar saya cari perwakilan lain untuk menggantikan Anda. Aku masuk ke perusahaan ini dengan identitas sebagai Jiang Nian, jadi aku tidak boleh mencari perlakuan khusus sampai orang lain tahu identitas asliku. Lagi pula, bukankah adik kamu? Nona, saya mengerti. Anda tenang saja. Saat waktunya tiba saya akan membawa orang langsung ke Heng Rui untuk melindungi Anda. Sayang, apakah belakangan ini kamu terlalu lelah? Kamu terlihat lebih kurus. Oh ya? Nona Jiang dari Wan Chuan. Ada janji untuk bicara soal kerjasama. Dia sudah menunggumu selama 2 jam di luar. Apa kamu masih tidak mau menemuinya? Hong Yuan pernah mengirim orang ke sini menemuiku. Katanya mereka ingin aku sedikit menyulitkan. Manajer Jiang ini. Asalkan aku bisa membuat si Jiang ini merasa tidak nyaman, di kerja sama berikutnya, mereka bersedia memberikan keuntungan lebih untukku. Apa kamu tidak takut menyinggung pihak Wan Chuan? Hanya sekadar mengerjai manajer kecil mereka? Memangnya bos besar Wan Chuan akan peduli? Sudah cukup. Pergilah keluar dan panggil dia masuk. Pihak Hong Yuan masih menunggu kabarku. Kamu jahat. Masuklah. Bos Lee, saya Shi Yuan dari Wan Chuan Group Jiang Nian. Kedatangan saya kali ini adalah untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Manajer Jiang, duduklah. Kerjasama apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Ini adalah Wan Chuan, rencana investasi untuk proyek konstruksi kali ini. Mohon kesediaan Anda untuk meninjaunya. Manajer Jiang, jabatanmu di Wan Chuan tidak bisa dibilang tinggi, kan? Aku memintamu duduk, tapi kamu masih tetap berdiri di sini. Apakah kamu meremehkan aku, Lee Dayong? Bukan itu maksud saya. Biasanya orang yang bicara bisnis denganku, paling tidak adalah seorang direktur. Hanya seorang manajer kecil sepertimu, beraninya bertingkah sombong di depanku? Bos Lee, Anda sudah salah paham. Saya tidak ada niat untuk tidak menghormati Anda. Lagi pula dalam berbisnis, selama kedua belah pihak bisa saling menguntungkan, apa urusannya dengan jabatan tinggi atau rendah? Silakan Anda lihat proposal proyek ini. Jika ada masalah, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Membicarakannya denganmu bukan berarti tidak mungkin. Hanya saja, peraturan di tempatku adalah membicarakannya di tempat tidur. Bos Lee, saya mewakili Wan Chuan untuk membicarakan kerjasama dengan Anda. Mohon hargai diri Anda sendiri. Aku tahu kok. Ketulusanmu dalam bekerja sama, bukankah harus ditunjukkan? Menunjukkan dengan cara bagaimana? Tentu saja dengan menunjukkannya di dalam kamar. Bos Lee, tolong jaga martabatmu. Di pasar tidak cuma ada perusahaan Wan Chuan saja, aku punya banyak pilihan lain. Jika hari ini kamu tidak menuruti keinginanku, bukan hanya kerjasamanya batal, aku juga akan membuatmu kehilangan pekerjaan ini. Apakah semua orang dari Heng Rui tidak profesional sepertimu? Gadis kecil, kamu baru lulus ya? Kamu masih belum paham aturan di dunia ini? Tapi, aku tidak keberatan. Aku memang suka yang masih muda, yang masih segar. Sejauh yang aku tahu, Heng Rui dulunya adalah pemimpin industri ini. Tapi sekarang beberapa pendatang baru sangat kuat.
dan menunjukkan tanda-tanda akan melampaui Heng Rui. Dengan bekerja sama dengan Wan Chuan kami, kedua belah pihak bisa saling melengkapi keunggulan masing-masing. Aku punya keyakinan bisa membuat Heng Rui tetap duduk di posisi puncak. Sepertinya kamu sudah banyak melakukan riset. Sayangnya, ada banyak perusahaan lain yang berebut ingin bekerja sama dengan kami. Syarat-syarat yang kamu ajukan itu tidak berguna bagiku. Belum terlambat jika Anda melihat rencana kerja ini terlebih dahulu. Jika ingin aku mempertimbangkannya, boleh saja. Lagi pula pihak Wan Chuan cukup tahu diri, dengan setuju mengirim orang dengan paras cantik sepertimu, aku rasa ini cukup memuaskan. Begini saja, tidak usah banyak bicara lagi. Temani aku selama 1 minggu, dan aku akan segera menandatangani kontraknya. Apakah Anda sedang bercanda dengan saya? Aku sama sekali tidak bercanda. Jadilah gadis penurut, aku jamin aku bisa membuatmu merasa sangat puas. Sekarang cepat buka bajumu. Jangan sok suci di depanku, atau kerjasama ini tidak akan pernah ada. Jadi begini rupanya cara Heng Rui dalam memperlakukan tamu. Ternyata Bos Lee sekarang sudah benar-benar tak punya rasa malu. Berani sekali kamu bilang aku tak tahu malu? Sepertinya kamu sedang mencari masalah. Di industri ini, siapa yang tidak tahu aturanku di Lee Dayong ini? Wan Chuan mengirimmu ke sini, bukankah memang untuk melayaniku? Sudah sampai di sini? Jangan berpura-pura lagi. Ah, begitukah? Awas saja kalau nanti Anda menyesal. Wah, ternyata kamu wanita yang pemberani? Menarik. Xiao Zhang, bawa masuk barang berhargaku. Bos, wajah Anda terluka? Jiang Nian, aku Lee Dayong paling suka menaklukkan wanita pemberani sepertimu. Kamu berani memukulku? Akan kubuat kamu masuk ke sini tanpa bisa keluar lagi. Manajer Jiang, orang bijak tahu cara mengikuti keadaan. Aku sarankan kamu patuh saja. Dengan begitu kamu tidak perlu terlalu menderita. Begitu masuk ke pintu Heng Rui, kamu harus melayaniku dengan baik. Sekarang, tergantung apakah kamu mengerti situasinya, mau melakukannya sendiri, atau perlu kubantu? Kamu benar-benar menjijikan. Jadi ternyata di Heng Rui, suasana kerjanya seperti ini, sepertinya kami di Wan Chuan tidak punya keharusan untuk bekerja sama dengan kalian lagi. Apa yang mau kamu lakukan? Memangnya aku sudah menyuruhmu pergi? Kamu pikir bisa datang sesuka hati, dan pergi semaumu? Dikira perusahaanku ini rumahmu? Hah? Lebih baik biarkan aku pergi sekarang. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Mau pergi? Jangan harap. Aku sudah sering melihat gadis seperti kamu, sekarang pura-pura jual mahal, paling-paling karena belum merasakan keuntungannya, kan? Dengar ya, aku punya banyak uang, layani aku dengan baik, dan kamu bebas beli barang bermerek apapun. Enyahlah, aku bukan tipe wanita seperti itu. Masih mau berpura-pura? Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Heng Rui adalah wilayahku, aku yang berkuasa di sini, dan aku bebas berbuat apapun kepadamu. Bos, tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Resepsionis bilang kalau Sekretaris Jiang dari Wan Chuan Group akan segera datang untuk membahas kerjasama. Anda harus berhati-hati. Sekretaris Jiang? Maksudmu orang yang selalu mendampingi Ketua Wan Chuan itu? Orang hebat seperti dia, mengapa hari ini sempat-sempatnya datang langsung menemuiku? Padahal, biasanya sulit sekali diundang. Benar-benar, saat waktu yang lain, tidak mau datang, malah harus hari ini datangnya. Bagaimanapun dia petinggi Wan Chuan Group, jadwal orang seperti dia sulit ditebak. Kalau begitu aku harus lebih cepat hari ini, kau keluarlah. Baik, Pak. Lepaskan aku. Mana mungkin aku membiarkan peluang yang sudah ada di tanganku ini pergi? Diam dan menurutlah. Hari ini aku akan memberimu hiburan yang menarik. Lee Dayong, jika hari ini kau berani menyentuhku sedikit saja, aku pastikan kau akan mendekam di penjara selamanya. Kau hanya manajer kecil, yang tidak punya harta maupun latar belakang, siapa yang ingin kau takuti? Sekretaris Jiang dari Wan Chuan Group adalah orangku. Jika hari ini kau berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Apa? Sekretaris Jiang adalah orangmu? Bagus kalau begitu, nanti aku sekalian mengundangnya kemari. Dasar kau pria bejat. Sekretaris Jiang adalah bawahanku. Kau berani macam-macam denganku, pihak Wan Chuan pasti akan menuntutmu habis-habisan. Hei, Sekretaris Jiang itu, dia orangnya Ketua Wan Chuan, masih berani mengaku dia bawahanku? Kalau caramu bicara begitu, maka kau juga orangnya orang terkaya keluarga Xi? Benar sekali. Sekalian saja aku bilang aku ini musk. Hentikan hayalan konyolmu ini. Mana mungkin keluarga-keluarga Xi menjadi manajer kecil di tingkat bawah? Lagi pula, margamu Jiang, sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga orang terkaya itu. Hari ini, biarpun kau berakhir di tanganku, hal itu tidak akan memicu masalah apapun. Dasar kau sampah, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah berapa banyak gadis yang kau rugikan? Hari ini aku akan membuat perhitungan atas nama mereka. Tunggulah sampai hukum mengadilimu, kau akan hancur dan membusuk di penjara. Bagus kalau begitu, coba saja kalau bisa. Asal kau tahu ya, setiap wanita yang
Datang untuk urusan bisnis denganku? Semuanya harus membuatku senang, tidak ada pengecualian. Kau benar-benar lebih rendah dari sampah. Aku beri kau satu kesempatan lagi. Pilih sekarang, kau mau menurut dan melayaniku? Atau, aku akan membiarkanmu merasakan hebatnya cambukku ini. Kau ingin aku menemanimu? Mimpi saja kau. Baik. Kalau begitu hari ini akan kubuat kau merangkak keluar dari sini. Bos, cepat keluar. Pergi. Li kecil, memangnya siapa yang kau suruh pergi? Bos, Jiang. Sekretaris Jiang sudah datang. Sekretaris Jiang? Anda, kenapa Anda datang secepat ini? Mari, silakan duduk. Nona besar, Anda tidak apa-apa? Apakah dia menindas Anda? Sekretaris Jiang? Apa yang baru saja Anda katakan? Apa maksud Anda dengan nona besar? Beliau adalah putri dari ketua direksi kita, putri dari Wan Chuan, nona-nona besar. Kau berani menyentuhnya? Sepertinya engkau sudah bosan hidup. Ini, saya benar-benar tidak tahu kalau Anda adalah nona besar. Saya salah? Ini semua salah saya karena tidak mengenali orang hebat. Saya mohon kemurahan hati Anda, lepaskanlah saya kali ini. Nona besar, saya tidak melakukan apapun. Mohon jangan salahkan saya. Li Dayong, Anda adalah orang yang tak bermoral. Dengan kedok melakukan bisnis, Anda memaksa, membujuk, dan melecehkan gadis-gadis itu. Entah sudah berapa banyak orang yang Anda hancurkan. Anda tidak layak dimaafkan. Tunggulah hukuman dari pihak berwenang. Nona saya adalah orang yang sangat terhormat, dimanja sejak kecil, tapi Anda malah membiarkannya melihat trik rendahmu yang menjijikan ini. Saya salah. Saya benar-benar sudah menyadari kesalahan saya. Beraninya Anda menggunakan benda ini untuk menyakiti nona saya. Kalau begitu saya akan membiarkan Anda merasakan penderitaan yang tak tertahankan. Dia bahkan bilang, ini adalah harta karunnya. Sepertinya ini adalah alat yang biasa dia gunakan untuk mencelakai para wanita. Kebetulan sekali, hari ini, biarkan dia merasakan sendiri akibat perbuatannya. Jangan, saya mohon kepada kalian, lepaskan saya. Kamu layak mendapatkannya. Sekretaris Jiang, hari ini, segeralah ambil alih Heng Rui. Dan kamu, aku ingin kamu bekerja sama dengan polisi tentang apa yang telah dilakukan Li Dayong. Kepada para gadis tersebut, ceritakanlah semuanya secara mendetail. Baik, nona besar. Tim pengacara dari Wan Chuan bukanlah tandingan yang bisa diajak bercanda. Bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara. Jangan, saya mohon ampuni saya. Nona besar, Anda tidak mendengarkan saya dan bersikeras datang. Jika terjadi sesuatu hari ini, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada ketua dan nyonya? Sudahlah, aku percaya padamu, aku tahu kamu pasti akan datang, itulah sebabnya aku berani mengambil risiko. Lagi pula, memberi pelajaran pada Li Dayong itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Benar, bajingan itu sudah dibawa oleh polisi. Mulai sekarang Heng Rui akan menjadi anak perusahaan Wan Chuan. Aku ingat, Li Dayong ini secara khusus meminta kakak yang datang merundingkan kerjasama kan? Benar sekali. Sepertinya, hari ini seseorang akan sangat kesal sampai tidak bisa tidur. Apa katamu? Jiang Nian ternyata berhasil mengambil alih proyek Heng Rui. Dia benar-benar rela melakukan apa saja. Pasti dia sudah membuat orang tua itu merasa senang. Lalu sekarang bagaimana? Qingya, jangan khawatir. Bahkan jika Jiang Nian berhasil mendapatkan kerjasama itu, memangnya kenapa? Asalkan aku membiarkan orang lain dari Wan Chuan merebut semua pujian untuk proyek ini, bukankah itu artinya Jiang Nian mengalami kerugian besar dan sia-sia? Ide bagus, lakukan saja begitu. Saat Jiang Nian mengetahuinya nanti, dia pasti akan meledak karena marah. Aku punya teman lama yang menjadi manajer di Wan Chuan. Aku akan meneleponnya sekarang untuk membereskan masalah ini. Kurang ajar Jiang Nian, aku tidak akan melepaskanmu. Jiang Nian, kerja bagus. Baru saja bergabung, sudah berhasil mendapatkan kerjasama dengan Heng Rui. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Tapi kamu memang hebat. Bahkan orang seperti Bos Li yang sangat sulit untuk dihadapi, bisa kamu taklukkan juga. Apa maksud Bapak dengan perkataan itu? Apa saya harus mengatakannya dengan lebih jelas? Manajer Jiang, ini adalah dunia kerja, naik jabatan dengan mengandalkan cara yang tidak pantas, bagaimanapun itu tidak bisa dibenarkan. Proyek Heng Rui kali ini, mulai sekarang akan diserahkan pada rekan kerja lainnya. Manajer Zhao, Anda sepertinya sudah salah paham. Proyek Heng Rui ini saya dapatkan berkat kemampuan saya sendiri. Lagi pula kerjasama yang saya dapatkan mengapa harus diberikan kepada orang lain. Kemampuan apa? Kemampuan dalam hal yang tas nono itu? Instruksi saya tidak ada masalah sama sekali. Kamu turuti saja dengan patuh. Klien yang sudah saya dapatkan dengan susah payah,
Kenapa harus diberikan begitu saja kepada orang lain? Anda sebagai atasan, malah menghina bawahan sendiri dan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi? Jiang Nian, sikap macam apa yang kamu gunakan saat berbicara denganku ini? Kenapa? Kamu keberatan? Benar, saya merasa instruksi Anda sangat tidak adil. Ini perusahaan, bukan rumahmu. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Keputusan ini sudah bulat. Jika kamu merasa ini tidak adil, silakan ajukan saja surat pengunduran dirimu. Manajer Zhao, mengenai pengalihan proyek Heng Rui kepada orang lain itu, tolong Anda urus segera, karena proyek ini harus saya sendiri yang mengerjakannya. Siapa yang sedang kamu telepon itu? Jangan-jangan Bos Lee dari Heng Rui? Kenapa? Apa kamu pikir hanya karena sudah jadi kesayangan orang itu, kamu bisa dengan terang-terangan berbuat curang? Saya mengerti tidak mudah bagimu untuk mendapatkan proyek ini. Tapi ini adalah dunia kerja, bukan tempat bagimu untuk menggunakan cara-cara yang hina. Proyek ini saya negosiasikan sendiri, tapi tidak boleh saya kerjakan, dan malah harus diberikan pada orang lain. Manajer Zhao menyalahgunakan kekuasaan, apa itu bisa dibilang sangat mulia? Kamu? Halo, silakan bicara. Apa? Maafkan saya, Manajer Jiang. Saya yang bersalah. Proyek ini sepenuhnya saya serahkan untuk Anda tangani. Manajer Zhao, ada apa dengan Anda? Kenapa tiba-tiba sikap Anda berubah drastis? Saya memang bodoh dan tidak tahu diri. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah manajer yang ditunjuk langsung oleh Sekretaris Jiang. Mohon bantu saya dengan mengatakan hal baik kepada Sekretaris Jiang. Saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Anda boleh meragukan saya, tapi tindakan Anda yang menyalahgunakan kekuasaan, serta menyebar fitnah tentang bawahan, benar-benar sudah keterlaluan dan tidak adil. Perusahaan kita Wanchuan Group tidak bisa menerima orang seperti Anda. Anda bisa segera menyerahkan surat pengunduran diri. Berakhirlah sudah. Kalian mau apa ke sini? Jingran, kita sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kamu selalu marah kepadaku. Ini kue coklat yang aku buat sendiri, cobalah sedikit. Aku tidak mau. Chen Jingran, ini buatan tangan Qingya sendiri. Dia sudah sibuk membuatnya semalaman. Tolong hargailah dia, makan satu potong saja bagaimana? Aku bilang aku tidak mau makan. Chen Jingran, aku sudah berniat baik demi kamu, membuatkan biskuit semalaman, tapi kamu bahkan tidak mencicipinya sama sekali, malah menjatuhkan semua biskuit itu. Apa kamu tidak merasa sudah keterlaluan? Aku keterlaluan? Apa aku yang memintamu membuatnya? Ini karena kamu yang mengambil keputusan sendiri dan bersikeras ingin membuatnya. Apa-apaan yang kamu buat ini? Biskuit coklat. Aku ini alergi coklat. Kamu ingin membuatku tiada? Bukan begitu, aku tidak sengaja. Aku sungguh tidak tahu kamu alergi coklat. Bukankah kamu yang paling suka makan biskuit coklat? Bagaimana bisa seperti ini? Siapa yang memberitahumu kalau aku suka makan biskuit coklat? Sepertinya kamu cuma cari-cari alasan saja. Song Qingya, biar ku beritahu ya. Aku tidak menyukaimu. Jangan pernah lagi lakukan hal-hal tidak berguna seperti ini di masa depan. Tidak peduli kamu itu. Putri kaya raya ataupun orang yang datang dari daerah kumuh. Aku tetap tidak menyukaimu. Qingya. Kenapa? Kenapa apapun yang aku lakukan, dia tetap saja tidak menyukaiku? Tidak apa-apa, Qingya. Masih banyak pria lain di dunia ini. Bawa kemari pelayan yang waktu itu ke hadapanku. Hari ini dia benar-benar akan habis. Baik. Jiang Nian, kenapa kamu? Song Qingya, kamu belum tahu, ya? Akulah yang sengaja menyuruh pelayan itu untuk memberikan info palsu kepada kalian. Chen Jingran tidak bisa makan coklat sama sekali. Terima kasih banyak kepadamu, aku akhirnya bisa menonton drama adu domba yang seru ini. Lepaskan aku. Dasar wanita tak tahu malu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjebakku? Menjebakmu? Bukankah aku hanya sedang mempermainkanmu? Melihatmu yang seperti badut konyol saat menyatakan cinta pada Chen Jingran, membuat hatiku merasa jauh lebih puas. Kamu. Tunggu saja, aku akan membuat kalian semua, orang-orang yang pernah menindasku, kehilangan segalanya dan hancur reputasinya, atas semua perbuatan yang kalian lakukan, kalian akan membayar harganya. Maksudmu? Kamu dipecat oleh Wanchuan? Apa Jiang Nian itu menggoda Sekretaris Jiang yang berada di samping pimpinan? Xuelin, kali ini aku benar-benar sial karenamu. Apa yang terjadi? Tidak menyangka Jiang Nian ternyata bisa menggoda orang yang sehebat itu. Hanya dengan satu telepon, dia langsung memecat manajer Zhao. Maksudmu Bos Lee milik Heng Rui? Sudah kuduga dia menjual dirinya pada pria tua. Bukan. Jiang Nian menggoda Sekretaris Jiang yang ada di sisi pimpinan Wanchuan. Pantas saja dia bisa menjadi manajer. Apa? Sekretaris Jiang, mengapa kamu datang ke sini? Anda meminta saya menyelidiki farmasi Chen sebelumnya, mengenai apakah dia melakukan tindakan melanggar hukum. Saya sudah menemukan titik terangnya. Menurut Anda bagaimana jika saya langsung menyerahkan buktinya ke jaksa? Lakukan saja sesuai keinginanmu.
Pria tua itu? Jangan-jangan dia adalah sekretaris Jiang? Baru saja menemani penanggung jawab Heng Rui. Sekarang dia sudah masuk ke mobil pria tua itu. Jiang Nian benar-benar wanita tak setia. Wanita murahan ini, karena dia sangat membutuhkan pria, maka aku akan mengirimkan beberapa pria untuknya. Brother Hu, aku butuh bantuanmu. Ada seorang wanita yang selalu melawanku. Aku ingin kamu mengirimkan beberapa anak buah untuk memberinya pelajaran berharga. Bisa diatur. Sayangku sendiri yang meminta. Mana mungkin aku menolakmu? Kakak, tidak lama lagi, aku akan membuat orang-orang yang telah menyakitimu membayar semuanya. Nona, besok malam ada acara lelang amal, dan Anda diundang. Apakah Anda ingin hadir dengan identitas sebagai direktur? Lelang amal, ya? Aku yakin kelompok Songqingnya itu tidak akan datang ke sana. Baiklah, aku akan pergi. Kalau begitu, sekarang saya akan antar Anda pulang. Tidak, tunggu saja di bawah. Aku ingin menemani kakak di sini sebentar lagi. Baik. Adik manis, mau pergi kemana? Hehehe. Mau kemana adik manis? Sepertinya aku tidak mengenal kalian. Permisi, tolong beri jalan. Kalian menghalangi jalanku. Adik manis, menurutlah sedikit, dan ikutlah bersama kami. Jika tidak, kau akan menderita dan kesakitan. Dasar wajah babi, mimpimu terlalu tinggi. Wanita sombong tak tahu malu. Serang dia. Nona, bagaimana Anda ingin menangani orang-orang ini? Bawa mereka ke kantor polisi, mereka terlihat seperti penjahat kambuhan. Kalian selidiki juga apakah mereka memiliki catatan kriminal sebelumnya? Jika ada, buat mereka menerima hukuman berat atas semua kejahatannya. Baik. Tunggu Nona, kami sadar kami salah. Kami sungguh buta, karena tidak mengenali siapa Anda sebenarnya, sampai berani berniat jahat kepada Anda. Tolong maafkan kami kali ini saja. Kami berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ingin aku memaafkan kalian? Bukan tidak mungkin. Aku tidak punya dendam pribadi dengan kalian. Aku tebak pasti ada seseorang yang menyuruh kalian. Katakan, siapa yang mengirim kalian ke sini? Ini. Aku tidak bisa mengatakannya. Nona, kami sudah memberikanmu kesempatan, dan engkau masih menolaknya. Karena kau tidak mau bicara, aku tidak keberatan memanggil tim pengacara profesional, agar kalian semua mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Jangan-jangan, aku akan bicara. Itu Songqingnya yang menyuruh kami kemari. Nona, ternyata dia lagi. Apakah Anda butuh saya mengirim orang untuk memberi pelajaran pada pihak keluarga Song? Tidak perlu. Karena dia ingin bermain, aku akan meladeninya. Bagaimana menurutmu? Hehe. Nona, apapun yang Anda katakan akan saya lakukan. Telepon Songqingnya sekarang. Katakan padanya rencananya berhasil, dan minta dia ke sini. Aku peringatkan ya, jangan macam-macam, atau aku akan menyuruh orang untuk melumpuhkanmu. Saya tidak berani. Sungguh tidak berani. Saya akan menelepon sekarang. Halo sayang. Semuanya sudah beres? Cepatlah datang dan lihat. Bagus sekali. Gadis pelayan itu lumayan juga kan? Beruntung sekali kamu mendapatkannya. Aku akan segera sampai. Beraninya, kamu berniat menghina nona mudaku? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Saya tidak berani lagi, sungguh tidak akan pernah lagi. Tolong berhenti memukul saya. Aku sarankan kamu melakukan tugasmu dengan baik nanti, atau aku tidak akan memberimu ampun. Brother Hu, kamu di mana? Akhirnya kamu datang juga. Semua ini gara-gara kamu, wanita sialan, dan ide burukmu itu. Sekarang hidupku sudah hancur. Kamu harus memberiku ganti rugi. Cepat lepaskan aku. Kamu sudah gila ya? Dari mana kamu dapat nyali? Hingga berani memukulku? Bukannya kamu bilang semuanya sudah beres? Kalau belum, untuk apa kamu menyuruhku ke sini? Memang kamulah yang ingin aku hajar. Aku memanggilmu ke sini memang untuk memberimu pelajaran? Benarkah? Tipu muslihat apa yang diberikan Jiang Nian kepadamu? Atas dasar apa kamu memukulku? Masih berani kamu membahasnya? Aku akan menghabisi orang bodoh sepertimu. Sudahlah. Jangan benar-benar membuatnya tiada. Nona, menurut Anda apa yang harus dilakukan pada para bajingan ini? Orang-orang ini sudah banyak melakukan kejahatan, mengganggu ketertiban masyarakat, dan tidak pernah berbuat baik satupun. Kirim orang untuk menghancurkan markas mereka, lalu bawa mereka semua ke kantor polisi. Siap. Aku tidak mau dipenjara. Aku sudah menuruti semua keinginan kalian. Tolong ampuni aku. Jika ingin memohon ampun, lebih baik simpan saja untuk bicara dengan polisi. Bawa pergi. Kamu orang kaya yang jadi simpanan Jiang Nian itu? Aku
Aku benar-benar salah perhitungan. Bisa-bisanya aku melupakan orang sepertimu. Entah bagaimana Ketua Song mendidik putri sepertimu, lebih baik kamu bangun sekarang dan menyerahkan diri ke polisi bersama mereka. Jika tidak, saya akan menggunakan kesaksian para preman itu atas tuduhan percobaan menghilangkan nyawa dan menuntutmu secara resmi. Saat itu tiba, Nona Song, masalahnya tidak akan seringan sekadar masuk pusat penahanan. Apa? Apa katamu? Jika Nona Song masih belum bergerak, apakah ingin saya melapor sekarang dan meminta polisi menjemputmu? Jangan. Jika begitu ayah akan menghabisiku. Aku pergi. Aku akan pergi sekarang. Jiang Nian, ini semua karena perbuatanmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Bagus sekali ya kamu, Jiang Nian. Setelah berhasil mendekati sekretaris Jiang, apa kamu pikir kamu bisa bertindak sesukamu? Sekarang aku sudah memegang rahasiamu. Percaya atau tidak, aku bisa segera membuat semua orang di Wanchuan Group mengetahui hal ini. Apa maumu? Kamu sudah membuat Qingya diinterogasi polisi. Aku ingin kamu ikut denganku. Kita bicara baik-baik. Aku justru sedang mencari kesempatan. Kebetulan sekali. Tentu saja. Ayo kita pergi. Katakan saja maumu. Dasar kampungan. Sekarang aku bahkan punya foto saat kamu merayu pria kaya itu. Apalagi yang sedang kamu pura-purakan. Jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, lalu mencabut tuduhan palsu terhadap Qingya, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk merahasiakannya. Jika tidak, aku akan membongkar masalahmu yang mendekati pria tua dan menggunakan jalur belakang. Cih, kamu benar-benar seperti anjing setia bagi Song Qingya ya? Setelah ditampar olehnya, kamu masih bisa bersikap biasa saja dengannya, bahkan sekarang ingin menyelamatkannya. Menurutmu, setelah Song Qingya masuk penjara nanti, dan teringat saudari baik sepertimu, apakah dia akan sangat tersentuh hingga menangis? Apa yang kamu bicarakan? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Sekretaris Jiang hanyalah bawahanku, kami tidak ada hubungan apa-apa. Cih, bawahan? Siapa yang coba kamu bohongi? Kamu yang bekerja sebagai pengasuh, mana mungkin punya bawahan? Gaji pengurus rumah tangga di keluargaku sebulan saja, lebih banyak daripada pendapatan ibumu yang bekerja kasar itu selama setahun. Keluarga miskin seperti kalian, mana mungkin punya bawahan? Hanya karena keluargamu punya sedikit uang busuk? Apa itu alasannya kamu bersikap begitu sombong selama ini? Jiang Nian, kamu benar asli menyedihkan ya. Demi gaya-gayaan saja, bahkan pria tua seperti sekretaris Jiang pun masih kamu incar juga. Bagaimana kalau begini aku berbaik hati akan mengenalkan seseorang padamu? Mari aku pikir dulu. Satpam di kompleks perumahanku, umurnya baru sekitar 50 tahunan. Kamu mau berkenalan dengannya tidak? Itu jauh lebih baik daripada kamu jadi wanita simpanan, tanpa status yang jelas. Setidaknya dia bisa menikahimu secara sah. Kalau kamu menikah dengannya, kamu bahkan bisa langsung punya anak tiri. Haha. Dengan penawaran sebagus itu, sepertinya kamu jauh lebih cocok ke sana. Tutup mulutmu. Satpam itu sudah lebih dari cukup untuk orang sepertimu. Mana mungkin aku mau bersama dengan orang kelas bawah seperti itu? Jangan bilang kamu masih mengharapkan Jingran ya. Orang seperti Chen Jingran itu sangat cocok untukmu, sedangkan aku tidak berani bermimpi untuk bersamanya. Kamu benar-benar merasa Jingran dan aku sangat serasi. Tapi memang benar sih. Setidaknya kamu tahu diri bahwa kamu tidak selevel dengannya. Jika tidak, tanpa sadar diri kamu tidak akan mendapat akhir yang baik. Saya datang untuk mengambil pesanan. Akhirnya tokoh utama drama hari ini muncul juga. Kenapa orang ini terlihat sangat tidak asing? Chen Jingran, kenapa bisa kamu? Kenapa kamu memakai seragam ini? Chen Jingran, apa yang kamu lakukan sekarang ini? Adalah menjadi kurir makanan? Bagaimana bisa kamu jadi kurir makanan? Bukannya keluargamu punya perusahaan farmasi? Aku... Chen Jingran, jangan bilang kamu sudah bangkrut ya. Jangan bicara omong kosong. Ayahku bilang, dia takut aku terbiasa hidup foya-foya, makanya dia menyuruhku untuk turun merasakan kerasnya hidup. Sekretaris Jiang sudah menceritakan soal keluargamu yang bangkrut kepadaku. Aku ingin lihat bagaimana caramu terus berpura-pura. Ternyata begitu. Jingran, didikan keluargamu sangat baik. Yang Nian, jangan menyebar rumor di sini. Benarkah? Tapi kamu ini orang kaya. Katanya ingin merasakan kerasnya hidup, kenapa malah harus menjadi pengantar makanan? Kenapa tidak magang di perusahaan ayahmu saja? Itu terserah aku, bukan urusanmu. Benar sekali, Jiang Nian. Chen Jingran yang menjadi pengantar makanan itu hanya berdasarkan suasana hati saja. Memangnya kamu pikir semua orang sepertimu mengerjakan pekerjaan kasar sepanjang hari demi uang? Betul. Bukannya aku tidak punya pilihan. Sudahlah, aku mau lanjut bekerja dulu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu melarikan diri? Bukannya ayahmu sudah bangkrut? Bukan. Keluargaku tidak bangkrut. Jangan asal bicara di sini. Aku ini tetap seorang orang kaya. Jiang Nian, kamu tidak punya kerjaan ya?
Perusahaan sebesar keluarga Chen, mana mungkin bisa bangkrut begitu saja? Perusahaan keluarga mereka, bukannya bernama Farmasi Chen, kamu bisa cari di internet sekarang. Beritanya sudah tersebar luas di internet, perusahaan itu melakukan produksi ilegal dan tersangkut berita obat-obatan terlarang. Sekarang direktur mereka pun sudah ditangkap. Apa itu namanya bukan bangkrut? Apa? Tidak. Ayahku tidak ditangkap. Semuanya bohong. Chen Jingran, kamu pembohong. Begitu banyak berita yang sudah tersebar. Mana mungkin semuanya palsu? Ternyata kamu hanya berpura-pura menjadi orang kaya ya? Benar. Beberapa hari lalu, perusahaan keluarga saya memang mengalami masalah. Tapi meskipun kami jatuh, kami tidak semiskin itu. Keluarga kami masih punya banyak uang. Chen Jingran, kalau memang kaya, kenapa kamu begitu terburu-buru untuk bekerja sebagai pengantar makanan? Kamu mau merasakan hidup susah, tapi haruskah seberusaha itu? Baiklah. Aku mengaku kalau keluargaku memang punya banyak hutang. Aku bekerja mengantar makanan hanya untuk membantu biaya hidup. Xue Lin, kenapa kamu sekarang tidak tertawa lagi? Bukankah saat menertawakan orang lain tadi, kamu terlihat sangat senang? Oh ya, Chen Jingran, sekarang kan sudah jadi pengantar makanan. Kamu benar-benar cocok dengannya. Jiang Nian, tutup mulutmu. Orang miskin sepertinya, mana mungkin bisa cocok denganku? Chen Jingran, kamu sudah jadi pengantar makanan. Kenapa sebelumnya berani bersikap sombong padaku? Memangnya kamu sehebat apa? Jika bukan karena keluargaku tertimpa masalah, kamu bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk bersinggungan denganku. Kalian berdua benar-benar pasangan yang matre. Terserah kalian saja. Aku mau pergi. Berhenti di situ. Memangnya kamu ini siapa? Beraninya berbicara seperti itu kepadaku. Cepat ke sini, temani kami duduk. Lepaskan. Aku harus kembali bekerja. Kerja? Mengantar makanan? Memangnya berapa banyak uang yang dihasilkan dari pekerjaan rendahan itu? Lihat ini. Di dalam kartu ini ada $10.000. Uang ini lebih dari cukup untuk membelimu selama sebulan. Hari ini, kamu jangan pergi kemana-mana. Aku tidak mau. Kurang? Kalau begitu akan aku tambah $1.000 lagi. Ini bukan soal uang. Kamu sekarang sudah jadi pengantar makanan, masih berani bersikap jual mahal padaku? Ambil ini, lalu turuti kata-kataku. Apa lihat-lihat? Utangmu sudah menumpuk di mana-mana, masih berani sok hebat di sini. Aku masih mau bicara denganmu sekarang. Seharusnya kamu merasa sangat berterima kasih. Lebih baik aku berikan jalan keluar. Dengan tampangmu ini, jadilah simpanan wanita kaya. Jika beruntung, satu malam kamu bisa menghasilkan 10 hingga $20.000. Kalian sungguh lucu. Beberapa waktu yang lalu, kalian masih terlihat sangat akrab. Tidak disangka begitu cepat sudah saling menyerang. Nasib orang bisa berubah sewaktu-waktu. Sekarang aku sedang terpuruk, bukan berarti selamanya akan begini. Lihat saja nanti. Xuelin, aku pikir kamu punya kemampuan hebat, makanya aku setuju pergi bersamamu. Tidak disangka, ternyata selain beberapa foto buruk di tanganmu, kamu tidak punya apa-apa lagi. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bagiku, mencari rahasia gelapmu adalah hal yang sangat mudah. Sepertinya kamu belum mengerti. Aku bukan orang yang bisa kamu sentuh. Jika kamu berani mencelakaiku, nasibmu akan berakhir sama seperti Song Qingya. Kamu berani mengancamku? Apa kamu tidak takut aku menghancurkan reputasimu? Kalau begitu, coba saja kalau berani. Jiang Nian, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut di hadapanku untuk memohon ampun. Nona besar, saya pergi parkir mobil dulu. Anda silakan masuk ke dalam. Baiklah. Nona Sue, saya melihat Jiang Nian datang ke acara lelang. Apa? Aku akan segera sampai. Kamu masih berani datang ke sini? Sejauh yang aku tahu, lelang amal malam ini hanya boleh dihadiri oleh orang-orang dari kalangan atas. Bagaimana kamu bisa menyusup masuk ke sini? Seharusnya aku yang bertanya begitu padamu. Acara lelang amal? Untuk apa manajer berhati busuk sepertimu datang ke sini? Jangan senang dulu. Aku sudah dengar. Demi memantapkan posisimu di Wanchuan, kamu sudah merayu banyak pria kaya. Meski aku hanya seorang manajer, tapi setidaknya aku mendapatkan posisi ini dengan kemampuanku sendiri. Harga diriku jauh lebih tinggi darimu. Kamu sungguh lucu. Aku kira kamu bisa menjadi pesuruh Song Qingya dan Xuelin supaya bisa menduduki jabatan manajer ini.
Pakaian yang kamu kenakan ini pasti dibeli oleh para pria tua itu, kan? Begini saja, malam ini di kamar suite lantai atas, aku menunggumu. Selama kamu bersedia melayaniku dengan baik, selama 3 hari jangan keluar dari kamar. Dan setelah semuanya selesai, aku akan membelikanmu tas Hermes. Jangan bermimpi. Kenapa mau lari? Sebutkan saja hargamu. Bukannya aku tidak mampu membayar. Aku sarankan kamu segera lepaskan tanganku. Menjauhlah dariku. $100,000 per minggu. Bagaimana menurutmu? Pergi sana. $100,000 masih kurang. Kamu itu cuma pelayan rendah tukang semir sepatu. Jangan tidak tahu diuntung saat diberi kesempatan. Jangan pikir aku tidak tahu tujuanmu menyusup ke tempat seperti ini hari ini bukannya hanya untuk memikat pria kaya. Jika Anda merasa ini tidak cukup, setelah urusan kita selesai, saya akan membelikan beberapa set barang bermerek untuk Anda. Bagaimana? Setuju kan? Menjauh dariku. Dasar pria bodoh. Siapa juga yang mau berurusan denganmu? Sial. Kamu wanita tak tahu malu. Dikasih hati malah minta jantung, masih berani memakiku. Jika kamu berani melukaiku, aku akan membuatmu menyesal. Memangnya kenapa kalau aku melukaimu? Malam ini, aku akan menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Aku akan membuatmu jadi milikku. Bicaramu besar juga. Kamu pikir aku siapa? Berani bertindak sombong di depanku? Kamu di mana? Hong Yuan Real Estate milik manajer Wang bilang mau menjadikanku wanita simpanan saat di acara lelang. Dia terus menggangguku. Tolong bereskan dia. Wah, telepon bos. Yang mana itu? Apa kamu memanggilnya kemari untuk berebut perhatian denganku? Mari kita lihat nanti. Saat orangnya tiba, apa kamu masih berani bicara seperti itu? Sudahlah. Siapapun yang kamu panggil tidak akan berguna. Sekarang ikutlah denganku baik-baik. Atau aku akan buat kakimu lumpuh malam ini. Begitukah? Nanti kamu akan tahu siapa yang akan berakhir dengan kaki yang hancur. Kamu benar-benar pandai bersilat lidah. Biar aku beri kamu sedikit pelajaran. Berani menghina nona besar? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Siapa kamu? Muncul dari mana kamu ini? Beraninya memukulku? Apa? Kamu tahu siapa aku? Maafkan saya, nona besar. Saya datang terlambat. Kamu datang di saat yang tepat. Dia baru saja melukaiku. Jangan biarkan dia lolos. Baik. Cuy, biar ku beritahu kalian ya. Hong Yuan Real Estate adalah pelindungku. Kalian berani memperlakukanku seperti ini, apa kalian tidak ingin hidup tenang di kota ini lagi? Aku tidak peduli siapa pelindungmu. Kamu berani menyentuh nona besar? Menghabisi orang sepertimu itu sangatlah mudah. Apa itu, nona besar? Kenapa aku tidak pernah dengar hanya seorang wanita yang suka melayani pria tua untuk naik jabatan berani disebut nona besar? Percaya atau tidak, aku bisa membayar orang untuk menghabisi kalian. Kurang ajar. Apa yang kalian lakukan? Segera lepaskan manajer Wang. Hebat sekali kamu, Jiang Nian. Beraninya membawa selingkuhan untuk melukai orangku. Aku akan membuat kalian menerima akibatnya. Jangan bermimpi. Kalian semua sebentar lagi akan berada dalam bahaya. Masih saja berniat mencelakaiku. Dalam bahaya? Ayahku adalah pemegang saham terbesar di Hong Yuan. Keluarga kami punya banyak uang. Kamu pikir setelah mendekati pria tua, kamu bisa menindasku? Hong Yuan hampir aku akuisisi. Ayahmu yang hanya seorang pemegang saham, memangnya bisa berbuat apa? Jiang Nian, aku rasa kamu sudah tidak waras. Berani bermimpi mengakuisisi Hong Yuan. Mimpilah sesukamu. Hong Yuan Real Estate adalah perusahaan besar, butuh puluhan miliar dolar untuk membelinya. Kamu, seorang asisten rumah tangga kecil yang bahkan belum pernah melihat beberapa ratus ribu dolar saja, bicaranya besar sekali. Direktur utama grup Hong Yuan kalian sudah ditahan. Dalam semalam nilai sahamnya sudah jatuh sangat dalam. Akuisisi itu bahkan tidak butuh ratusan miliar dolar. Segera kalian akan tahu sendiri. Apa yang Anda katakan? Ayah, Anda bukan lagi pemegang saham utama. Hong Yuan akan diakuisisi dan direstrukturisasi. Faktanya sudah jelas. Meskipun Anda tidak mau percaya, tidak ada cara lain. Mulai sekarang, Hong Yuan akan berganti kepemilikan. Kamu berani menyakiti nona besar kami, selanjutnya kamu tidak perlu lagi bekerja di Hong Yuan. Saya mewakili Dewan Direksi memecatmu, kamu akan masuk dalam daftar hitam industri. Nona besar? Apa maksudnya? Kamu mau memecat saya.
Sebenarnya siapa kalian? Siapa aku? Kamu tidak layak untuk tahu. Kamu cukup tahu bahwa aku adalah orang yang selamanya tak sanggup kamu lawan. Itu sudah cukup. Omong kosong. Kalian tidak mungkin orang hebat. Aku tidak percaya. Di atas langit masih ada langit. Kamu sudah melihatnya sendiri. Masih belum percaya? Mustahil. Kamu jelas-jelas hanyalah seorang pengasuh kecil di kediaman keluarga Chen. Ibumu sudah bekerja keras seumur hidupnya. Bagaimana mungkin kamu adalah nona besar? Benar sekali. Bukankah kamu ke sini untuk menggoda pria kaya? Mana mungkin nona besar melakukan hal semacam itu? Aku tidak pernah mengatakannya. Kamu sendiri yang terus menggangguku. Jiang Nian, berhentilah berpura-pura. Tidak ada keluarga kaya bermarga Jiang di kota ini. Lagi pula, kamu bahkan tidak berani menyebutkan asal-usul keluargamu. Siapa yang tahu apakah identitas nona yang hebat itu asli atau palsu? Soal mengakuisisi Hong Yuan, aku rasa kamu hanya sedang beruntung saja, dan kebetulan berhasil melakukannya kan? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Lagi pula kita berdua seharusnya tidak akan bertemu lagi. Aku ingin kamu menguntit Jiang Nian selama beberapa hari ini. Wanita sombong itu, aku harus menangkap basah kelemahannya, agar dia diusir dari Wanchuan dan hancur untuk selamanya. Jangan khawatir, meskipun ayahku bukan lagi pemegang saham besar, tapi setidaknya dia masih bisa memutuskan nasibmu yang hanya seorang manajer kecil ini. Apakah nanti kamu masih bisa bekerja di Hong Yuan? Itu semua tergantung pada kinerjamu. Nona Sue, Anda tenang saja. Saya pasti akan mengawasi Jiang Nian dengan baik. Nona, rencana akuisisi Hong Yuan telah selesai. Mulai sekarang, Ketua Dewan Hong Yuan adalah Anda. Bagaimana menurut Anda, apakah sekarang saya harus mengumumkan di grup tentang kembalinya Anda ke tanah air untuk menjabat sebagai presiden? Baik, lakukanlah. Nona Sue, saya mengikuti Jiang Nian ke rumah sakit dan mendapati dia sedang menjenguk seorang wanita yang wajahnya mirip sekali dengannya. Diam-diam saya sudah memeriksa rekam medis pasien tersebut. Dia dalam keadaan koma. Apa koma? Benar sekali. Apalagi aku menemukan di catatan medisnya bahwa nama pasiennya adalah Jiang Nian. Katanya karena benturan di kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan otak hingga dia harus masuk rumah sakit untuk perawatan. Mungkin di dunia ini ada orang yang punya wajah yang sangat identik. Benturan di kepala bagian belakang? Baik, aku mengerti. Ternyata begitu rupanya. Sepertinya wanita itu sama sekali bukan Jiang Nian yang asli. Sudah kuduga, bagaimana mungkin pengasuh kecil itu tiba-tiba berubah kepribadiannya menjadi sangat berbeda. Halo? Suelin, Anda membuat saya terpaksa meninggalkan Wanchuan. Sekarang berani-beraninya Anda menelpon saya? Manajer Zhao, jangan marah dulu. Kita semua telah ditipu. Orang yang selama ini bekerja di Wanchuan, sama sekali bukan Jiang Nian. Dia hanyalah seorang penipu selama ini. Ada kejadian seperti itu? Iya, benar. Sekarang Anda punya alasan untuk kembali ke Wanchuan. Bawahan Anda merayu sekretaris di samping pimpinan bahkan menyamar jadi orang lain untuk mendapatkan pekerjaan di Wanchuan. Mengapa Anda tidak segera mengajukan pemulihan jabatan lalu memecat? Penipu ini tidak boleh lagi tetap tinggal di dalam perusahaan ini. Pada akhirnya dia akan kehilangan semuanya. Untuk apa lagi kamu datang ke grup ini? Cepat pergi. Cepat pergi. Apa maksud Anda? Apakah kamu belum menerima pemberitahuan dari Departemen Personalia? Dasar kamu penipu, kamu sudah resmi dipecat. Dipecat? Aku bahkan belum tahu siapa sebenarnya yang punya kekuasaan sebesar itu untuk memecatku. Masih berani bersandiwara. Biar ku beritahu ya, jangan pikir setelah merayu sekretaris Jiang, semuanya akan baik-baik saja. Percaya tidak? Sekarang juga aku akan melaporkan masalahmu yang menggantikan posisi kerja orang lain kepada ketua direksi. Aku tidak percaya. Sehebat apa sih kekuasaan sekretaris Jiang, sampai bisa melindungi kamu, kekasih simpanan yang tidak punya bakat ini. Nona besar, Sekretaris Jiang, di sini ada karyawan yang berani berteriak-teriak kepada atasannya. Menurutmu bagaimana seharusnya ini ditangani? Tuan Zhao, aku sudah melaporkan situasimu kepada atasanmu. Ini adalah surat pemecatan terbaru yang dikeluarkan oleh bagian personalia. Sekarang Anda boleh pergi. Marga Jiang, wanita ini sama sekali bukan karyawan di perusahaan kami. Pihak personalia juga tahu bahwa Jiang Nian yang asli masih berada di rumah sakit. Demi membela kekasihmu, kamu menyalahgunakan wewenang untuk memecatku. Percaya atau tidak, aku akan melaporkan ini kepada ketua direksi. Bahkan jika kamu melapor pada ayahku sekalipun, itu tidak akan berguna, karena akulah yang memberikan perintah untuk memecatmu. Kamu? Apa katamu? Akulah Wanchuan Group, putri dari ketua direksi, Shi Yuan. Jiang Nian adalah saudara kembar. Kakak, oh iya, kamu belum tahu kan? CEO baru di Wanchuan itu adalah aku. Kamu? Kamu adalah nona besar dari Wanchuan Group? Kamu menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan bekerja sama dengan orang-orang Hong Yuan untuk melawanku, sudah sepatutnya aku memecatmu. Sekretaris Jiang, mari kita pergi. Baik, CEO. Qingya, kamu akhirnya sudah bebas. Qingya, ada apa denganmu? Ayahku bilang, jika bukan karena aku,
Dia tidak akan mungkin turun dari jabatan direktur utama. Dia akan mengirimku ke luar negeri, agar tidak merusak pemandangannya lagi. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jika bukan karena Jiang Nian yang membuatku ditahan, harga saham perusahaan tidak akan anjlok. Keluarga kita juga tidak akan berubah menjadi berantakan begini. Aku sangat membencinya. Qingya, tidak apa-apa. Wanita itu sekarang sudah tamat. Apa katamu? Aku sudah menyuruh temanku yang menjadi manajer di Wanchuan untuk mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Kuasa sekarang wanita itu reputasinya sudah hancur total dan telah diusir dari Wanchuan. Apa itu benar? Presiden Xi, setelah akuisisi pihak Hong Yuan selesai, ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Apakah Anda ingin menanganinya sendiri secara langsung atau ingin merekrut perwakilan sementara untuk mengurus semua hal itu? Akan saya pertimbangkan. Apa? Maksud Anda kakak sudah sadar? Kakak, kamu akhirnya sadar juga. Kakak, apakah kamu tidak salah mengenali orang? Aku tidak salah orang. Kamu adalah putri sulung dari ketua direksi Wanchuan Group, Xi Nian, putri dari orang terkaya, keluarga Xi, dan juga saudara kembar kakakku. Kamu seharusnya adalah seorang putri bangsawan, tumbuh besar dengan penuh kasih sayang dan kemewahan. Namun, waktu kecil kamu tidak sengaja hilang. Selama tahun-tahun ini, aku, ayah, dan ibu selalu mencarimu. Setelah berusaha keras, baru mendapatkan kabar bahwa kamu telah diadopsi seseorang. Kamu telah terlunta-lunta di luar sana bertahun-tahun, pasti telah banyak menderita. Ini semua salahku sebagai adik, karena tidak menemukanmu lebih awal. Ternyata, aku bukan anak yatim piatu. Aku punya keluarga, punya seorang adik. Kamu tentu saja bukan yatim piatu. Kakak, tenang saja. Orang-orang yang menindasmu dan menyakitimu, aku sebagai adik sudah membuat perhitungan dengan mereka demi kamu. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang berani merundungmu. Adik, terima kasih. Dulu aku hidup dengan sangat menderita. Selalu berpikir ingin membalas sendiri orang-orang yang telah menyakitiku. Tapi sifatku pengecut. Aku selalu tidak berani menghadapi sekelompok penjahat itu. Padahal akulah korbannya, tapi aku tidak berani membela diriku sendiri. Tapi sekarang aku tersadar, orang-orang itu sangat sombong. Kalau bukan karena keberuntunganku, aku pasti sudah tiada karena mereka. Karena aku sudah pernah merasa seperti kehilangan nyawa. Maka, apalagi yang harus kutakuti? Kakak, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kebetulan sekali, grup perusahaan baru saja mengakuisisi Hong Yuan Real Estate. Kakak, apakah kamu mau menggantikanku untuk mengurus urusan Hong Yuan? Biarkan mereka yang dulu menyakitimu, kini hanya bisa mendongak padamu dengan rendah hati. Ini barulah pembalasan yang sesungguhnya. Bukan begitu? Kamu benar. Aku akan membuat mereka membayar karena telah menyakitiku untuk masalah ini dan menyesal seumur hidup. Tolong tunggu sebentar, Nyonya. Saya akan segera pergi memberitahu jajaran direksi Hong Yuan Real Estate, serta menyampaikan berita kedatangan Anda. Kenapa kamu ada di sini? Jiang Nian, apa yang kamu lakukan di perusahaan keluarga kami? Apa mungkin kamu telah diusir oleh Wanchuan sehingga kamu datang untuk memohon padaku? Ternyata, Song Qingya, aku hampir saja lupa kalau masa tahananmu sudah berakhir. Tapi apakah di pusat penahanan kamu sudah menjadi tidak waras? Apa katamu? Jiang Nian, jangan kira karena sudah menemukan sandaran orang berkuasa, aku akan takut padamu. Apa kamu tidak takut aku memberitahukan perbuatanmu dengan penanggung jawab Heng Rui kepada kekasih lamamu itu? Akulah penguasa itu. Kenapa aku harus mencari sandaran pada siapapun? Lihat saja nanti. Tunggulah saat kamu dicampakkan oleh pria tua itu, lihat saja caraku akan menghabisimu. Qingya, aku belum sempat memberitahumu kalau dia bukanlah Jiang. Kakak, kenapa Anda turun ke sini? Orang-orang ini sebenarnya mengincar aku. Mana mungkin aku membiarkanmu menghadapi mereka sendirian dan diperlakukan seperti ini? Mengapa wajah kalian berdua sama? Kenapa ada dua Jiang Nian? Bodoh. Nona besar, nona muda kedua, lama menunggu. Dewan direksi sudah ada di atas menunggu Anda berdua. Ayah, kenapa ayah? Nona besar, nona muda kedua, apa yang sedang terjadi? Bukannya kamu wanita simpanan pria tua ini? Diam. Di hadapan nona keluarga Xi, beraninya kamu bicara omong kosong? Maafkan saya, nona besar, nona muda kedua. Salah saya, karena tidak mendidik putri saya dengan baik, sehingga dia berkata kasar seperti ini. Boleh saya tahu, mana yang bernama nona muda kedua? Itu saya. Anda datang ke Hong Yuan untuk memimpin tugas. Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Supaya saya bisa menyambut kedatangan Anda.
Jika aku memberitahumu sebelumnya, aku tidak akan melihat ada orang yang berani menindas putri dari keluarga-keluarga Shi di wilayah keluarga Shi ini sendiri, bukan? Apa maksudmu? Mungkinkah kamu adalah putri dari Wanchuan Group yang baru kembali dari luar negeri? Apakah kamu nona besar dari keluarga-keluarga Shi yang telah lama hilang itu? Tepat sekali. Shi, Nian adalah kakak kembar aku, tapi seharusnya kamu lebih mengenalnya dengan nama yang satu ini. Jiang Nian. Mohon maaf, mohon dimaafkan. Jiang Nian. Cinian, saya benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah putri dari keluarga-keluarga Shi. Tolong maafkan saya. Begitu juga dengan Anda, nona muda kedua. Tindakan saya tadi sungguh menyinggung. Tolong beri saya kesempatan sekali ini saja. Memaafkanmu? Jangan bermimpi. Ayah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa mengenai Jiang Nian itu. Sebelumnya dia hanya seorang pengasuh. Aku tidak tahu kalau dia adalah keluarga Shi. Kegagalan anak adalah cerminan didikan ayahnya. Ayahmu mendidik putri sepertimu, dia tidak layak tinggal di Hongyuan. Sekarang Hongyuan sudah kami ambil alih. Kamu bisa pergi bersama ayahmu sekarang. Apa? Kalian yang mengambil alih Hongyuan? Saya mohon, nona muda kedua, Hongyuan adalah perusahaan yang saya rintis sendiri. Saya mohon jangan usir saya. Xinian, Xiyuan, maafkan aku. Aku benar-benar sadar telah bersalah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku mohon lepaskan ayahku, lepaskan keluarga kami. Sekretaris Jiang, kumpulkan bukti bahwa Song Qingya telah menindas dan menyakiti kakakku atas dasar tuduhan penganiayaan sengaja. Segera ajukan gugatan resmi padanya. Mari kita lihat nanti di penjara. Bagaimana lagi dia akan menyakiti orang lain. Jangan. Baik. Sedangkan untuk Presiden Song, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Sekarang PAS Direktur Utama Hongyuan adalah kakakku, Xinian. Segera adakan rapat dan beritahu semua orang tentang hal ini. Kedepannya aku ingin kamu membantu kakakku tanpa syarat, sampai dia paham dengan urusan bisnis ini. Baik, terima kasih banyak. Saya akan lakukan semua, sesuai perintah nona muda. Kedua putriku sudah berbuat salah, dan aku tidak akan menoleransinya. Mengenai kamu, jika kamu bersedia menjadi saksi dan bersaksi di pengadilan, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan ayahmu tetap menjadi pemegang saham. Baik, aku bersedia. Nantinya aku dan keluarga Shi akan melindungimu. Tidak akan ada lagi yang berani menindasmu. Adik, senang rasanya memilikimu.